Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 19 Desember 2020. Mari kita bersama-sama mengawali renungan kita hari ini dengan mendoakan novena Natal hari yang keempat. Kita siapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan terberkatilah saat Putra Allah dilahirkan dari perawan tersuci di sebuah kandang Betlehem di tengah malam yang dingin mencekam. Demi saat anugerah agung mulia itu, kami memohon dengan sangat kepadamu ya Allah, sudilah mendengarkan doa-doa kami dan kabulkanlah permohonan-permohonan kami. Kita hening sejenak. Kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus dan bundanya yang tersuci. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 25. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan tunas Isai yang menjulang di tengah bangsa-bangsa, bebaskanlah kami dan jangan berlambat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan meminum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyiapkan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu,
Orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Suatu kali, gara-gara berenang, telinga saya kemasukan air. Lalu saya teringat ajaran ibu zaman dahulu, yakni masukin lagi airnya kemudian segera buang. Mirip seperti pompa yang harus dipancing dulu. Tetapi cara ini ternyata tidak berhasil. Malahan air yang masuk ke dalam telinga saya semakin menyumbat telinga. Karena saya iseng dikorek-korek, alhasil saya harus dirawat di rumah sakit St. Carolus. Karena gendang telinga saya mengalami iritasi, bengkak, dan sakit sekali. Akibatnya, dokter mengambil tindakan untuk melakukan operasi. 1 hari sebelum operasi dilakukan, dokter sudah memberitahukan kepada saya metode operasi dan apa yang akan dilakukannya. Malam hari, beberapa teman persekutuan doa mama saya datang dan dia berkata kepada saya, "Frater, bolehkah kami mendoakan Frater?" Lalu saya bilang, "Ibu bapak, saya senang sekali ibu bapak mendoakan saya." Maka mereka mendoakan saya, menumpangkan tangan, dekat telinga, dekat kepala, semua ditumpangkan tangan. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari sebelum operasi dilakukan, ketika dokter sedang visit, sungguh ajaib dan sungguh suatu mukjizat. Saya dikatakan tidak jadi dioperasi karena infeksi dan inflamasinya mulai sembuh. Bengkaknya sudah mulai berkurang. Sungguh, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini menegaskan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Zakaria dan Elisabet yang sudah lanjut usianya beroleh kasih karunia Allah. Elisabet yang dikatakan mandul dikaruniai buah hati yang nantinya akan dinamai Yohanes. Anak inilah yang akan mempersiapkan dan meluruskan jalan Tuhan. Keraguan sikap Zakaria membuat dirinya bisu hingga peristiwa penamaan anaknya kelak. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini terkadang kita masih meragukan kuat kuasa Tuhan. Beberapa waktu ini angka COVID kembali meningkat, membuat kita kembali bersungut-sungut dan meragukan Allah. Pandemi ini menjadi saat yang berharga bagi kita untuk berbenah diri, berdamai dengan situasi, dan bangkit. Zakaria berkata, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Saat tangannya merentah, sungguh tiada yang mustahil baginya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.